apakah mungkin Tuhan itu diciptakan? Dan jika setan terbuat dari api, bagaimana mungkin mereka bisa disiksa oleh api neraka? Inilah jawaban cerdas Abu Nawas yang membungkam seorang ateis di tengah kota Baghdad. Assalamualaikum sahabat beriman, selamat datang di channel Sirah dan Iman. Kali ini, kita akan membahas kisah menarik dari kota Baghdad yang kala itu gempar dengan kedatangan seorang asing. Namun, bukan semata-mata kehadirannya yang jadi perbincangan, melainkan keyakinannya ia tidak mempercayai adanya Tuhan. Dalam suasana penuh keraguan ini, kita akan menyaksikan bagaimana Abu Nawas, sosok yang terkenal cerdik dan penuh humor, menghadapi tantangan tersebut dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya. Siapkan hati untuk mendapatkan inspirasi sekaligus hiburan. Mari kita mulai kisahnya. Pada masa itu, kota Baghdad digemparkan oleh seorang asing. Bukan sekadar karena keberadaannya, tetapi karena keyakinan beraninya yang menolak adanya Tuhan. Bahkan, ia menantang umat muslim setempat untuk berdebat secara terbuka. Desas-desus tentang tantangan ini akhirnya sampai ke telinga sang raja. Karena dianggap meresahkan ketenangan masyarakat, orang asing itu pun dipanggil ke istana untuk menghadap. "Apa tujuanmu membuat kekacauan di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan suara tegas. "Apa gunanya mengaku beriman kepada Tuhan jika kalian tidak mampu menjawab pertanyaanku?" Jawab si asing dengan nada penuh tantangan. "Apakah engkau tidak mempercayai adanya Tuhan?" tanya Baginda Raja. "Tetap tenang namun dalam." "Tentu saja tidak. Aku tidak percaya pada Tuhan, juga tidak percaya pada kehidupan setelah mati," jawab orang asing itu. Matanya menatap tajam penuh keberanian. Baginda Raja sempat terdiam mendengar pernyataan itu. Namun, dengan suara berwibawa, beliau berkata, "Aku dan rakyatku percaya kepada Tuhan, jadi jangan kau ganggu ketenangan negeri kami." Namun si asing tetap menantang. "Jika Paduka benar-benar yakin akan Tuhan, maka jawab 3 pertanyaan dariku." Baginda Raja menerima tantangan itu. Orang asing itu mulai mengajukan 3 pertanyaan menantangnya. Pertama, katanya, orang Islam percaya bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Allah. Kalau begitu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah segala sesuatu yang ada pasti memiliki pencipta? Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Pertanyaan kedua, katanya lagi, dalam keyakinan Islam, di surga manusia makan dan minum setiap hari, namun tidak buang air besar maupun kecil. Bagaimana mungkin segala sesuatu yang masuk pasti keluar dalam bentuk tertentu? Ia menatap Baginda Raja dengan penuh tantangan sebelum melontarkan pertanyaan ketiga. Dan yang terakhir, ujar si asing sambil tersenyum sinis, "Kalian mengatakan bahwa setan terbuat dari api. Lalu bagaimana bisa setan disiksa di neraka yang juga terdiri dari api? Bukankah api tidak akan bisa menyakiti api?" Tatapannya menusuk, penuh keangkuhan. Baginda Raja terdiam. Ia sadar menggunakan dalil agama mungkin tidak efektif, karena si asing ini memang tidak percaya pada keberadaan Tuhan. Baginda Raja harus menjawab dengan logika yang bisa diterima akal si penantang. Namun beliau pun merasa kesulitan. Salah satu menterinya berbisik perlahan, "Paduka, untuk perkara seperti ini, serahkan saja kepada Abu Nawas." Mendengar usulan itu, Baginda Raja mengangguk. Abu Nawas pun segera dipanggil menghadap ke istana. Tak lama, sosok cerdik itu tiba di hadapan sang raja. Ia dipersilakan duduk di sisi Baginda. "Ada apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas dengan hormat. Baginda menunjuk ke arah si asing. "Inilah orang yang telah membuat kegemparan di Baghdad," kata Baginda Raja. Abu Nawas mengangguk paham.
Lalu ia berbalik menghadap si asing, menatapnya dengan senyum tipis. Saudara yang beriman, narator pertama. Kita tadi kelelahan, Sampai sini saya yang lanjutkan kisahnya. Abu Nawas menatap si asing dengan santai, lalu berkata, "Baik, aku akan menjawab pertanyaanmu satu persatu." Orang asing itu menatap penuh minat. Abu Nawas tersenyum, kemudian bertanya, "Sebelum itu, bolehkah aku balik bertanya kepadamu?" "Silakan," jawab si asing dengan nada menantang. "Angka 1," kata Abu Nawas, "berasal dari angka berapa?" Orang asing itu terdiam sejenak, lalu menjawab yakin, "Angka 1 tidak berasal dari angka apapun. Angka 1 adalah awal dari semua angka." Abu Nawas tersenyum puas, lalu berkata, "Benar sekali. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah awal dari segala sesuatu dan tidak ada yang menciptakannya." Orang asing itu terdiam. Kepalanya sedikit tertunduk, mencerna logika sederhana namun dalam itu. Untuk pertanyaan pertama, ia tidak bisa membantah. Abu Nawas melanjutkan, "Pertanyaanmu yang kedua tentang makan di surga tanpa buang air besar, akan kujawab juga." Abu Nawas tersenyum ramah. "Katakan padaku," ujar Abu Nawas, "selama engkau berada dalam kandungan ibumu, bukankah engkau makan dan minum melalui darah dan sari makanan ibumu?" Orang asing itu mengangguk perlahan. "Lalu, apakah selama 9 bulan dalam kandungan itu, engkau pernah buang air besar atau kecil?" tanya Abu Nawas dengan nada santai. Si asing tercenung, tak mampu menjawab. Ia sadar bahwa logika itu sederhana, namun tidak terpikirkan olehnya sebelumnya. Begitulah keadaan di surga kelak. Abu Nawas menutup jawabannya. Orang asing mulai tampak tidak nyaman. Dua pertanyaannya telah dijawab dengan logika yang sulit dibantah. Lalu Abu Nawas menatapnya serius dan berkata, "Dan kini, pertanyaanmu yang ketiga. Bagaimana setan yang terbuat dari api bisa disiksa dengan api neraka?" Orang asing itu tersenyum mengejek, seolah sudah yakin tidak ada jawaban logis. Namun sebelum menjawab, Abu Nawas berkata, "Sebelum itu, aku ingin kita membuat kesepakatan." "Apa itu?" tanya si asing. "Apapun jawabanku nanti, kamu tidak boleh marah," kata Abu Nawas dengan nada serius. Orang asing itu mengangguk. "Baiklah, aku janji tidak akan marah." Tiba-tiba, tanpa peringatan, Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan keras. Orang asing itu terkejut, wajahnya memerah, ia hampir saja marah. "Apa-apaan ini?" protesnya keras. Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Apakah kamu merasa sakit?" "Tentu saja sakit," jawab si asing marah. "Padahal," lanjut Abu Nawas santai, "tangan saya ini terbuat dari daging dan tulang, begitu juga dengan pipimu. Namun ketika keduanya bertemu, kamu tetap merasakan sakit, bukan?" Orang asing itu membisu. "Begitu juga setan yang terbuat dari api, tetap bisa disiksa dengan api neraka," Abu Nawas menyimpulkan dengan tenang. Semua orang di ruangan itu kagum. Baginda Raja tersenyum puas, sementara si asing hanya bisa menunduk malu, tak mampu membantah sepatah kata pun. Demikianlah kisah penuh kebijaksanaan dan kecerdikan dari Abu Nawas. Dengan kelincahan akal dan humornya, ia berhasil membungkam sang penantang, tanpa perlu menggunakan dalil-dalil yang si ateis itu tidak percaya. Abu Nawas membuktikan bahwa logika, jika digunakan dengan bijaksana, bisa menjadi alat untuk meneguhkan iman dan membungkam kesombongan. Dari kisah ini, kita belajar pentingnya berpikir jernih, berlogika dengan baik, dan menjaga iman dengan kecerdasan. Terkadang, musuh tidak perlu dihadapi dengan emosi atau kekerasan,
tetapi cukup dengan kebijaksanaan dan kecerdasan yang menenangkan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ketajaman akal Abu Nawas dan menghadapi tantangan hidup dengan pikiran terbuka serta hati yang penuh keyakinan. Teruslah menuntut ilmu, berpikir kritis, dan membangun iman yang kuat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang kisah favoritmu berikutnya. Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.